back barengan gue Ivan channel Ngihoyake bro, and thanks for you all bro yang udah klik video ini. Jadi di video kali ini kita mau ngobrol sedikit agak serius nih tentang COVID-19, corona COVID-19 ya itulah. Oke, jadi virus ini tuh udah cukup bikin kita stres mungkin ya. Gue sendiri sih agak stres ya, karena jadi kurang nyaman, kurang santai mau ngapa-ngapain gitu kan. Oke, langsung aja ke inti masalahnya. Di sini gue dapat beberapa sumber, ada dari teman gue, ada yang dari Instagram, WhatsApp dan segala macam. Tapi setiap info yang gue dapat selalu gue cari tahu kebenarannya. Selalu gue cari tahu info dari mana, ini hoax atau enggak. Terus karena sekarang ini kan kita lagi kayak dikasih info-info simpang siur yang kadang suka agak nggak jelas gitu kan. Takutnya kita kemakan hoax malah jadi bahaya. Jadi kalian juga harus tetap untuk mantau nih. Kalian dapat info, kalian cari tahu dulu ini info dari mana, sumbernya pasti atau enggak, jelas atau enggak, dan bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Karena kalau enggak, yang ada kalian makan hoax jadi bahaya, bumerang buat kalian sendiri. Oke? Ya, di sini gue punya info dari CNN Indonesia. Kayak CNN kan kayak portal berita atau channel yang semua tentang berita pokoknya, dan ada cabang Indonesia di sini. Dia ngebuat website, kayak tweet gitu tentang corona. Judulnya Laporan Mendalam, Rumus Melawan Virus. Oke. Di sini pertama kita ada mengenal. Yuk, langsung aja. Mengenal virus corona. Oh ya. Di video ini gue mau kayak kupas tuntas, nggak tuntas sih mungkin, emang ngupas update info tentang corona sampai dengan video ini dibuat tanggal 15 Maret 2020. Oke. Mengenal virus corona. Virus corona itu apa sih? Di sini dijelaskan, istilah virus corona merujuk pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Poin pertama. Poin keduanya adalah virus corona yang saat ini mewabah dalam kurung SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19 merupakan jenis virus corona ketujuh yang menginfeksi manusia. Virus corona yang menyerang manusia baru ditemukan pada tahun 1990. Oke, ada 3 poin. Bagaimana virus corona ini menyebar? Ada beberapa aspek atau kejadian-kejadian nih. Kayak dalam kasus MERS ditularkan dari unta ke manusia. Dalam kasus SARS ditularkan dari musang ke manusia. Dalam kasus COVID-19 diduga ditularkan dari ular dan kelelawar. Oke. Penularan dari manusia ke manusia lewat droplet atau partikel air liur kayak bisa kita bersin atau batuk, semacam itulah. Oke. Ya itu. Berapa lama inkubasi corona? Kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 14 hari masa inkubasi virus corona. Itu dia. Masa inkubasi, di sini dijelasin lagi nih, ya kan. Masa inkubasi adalah saat pasien pertama kali tertular atau terpapar virus hingga menunjukkan gejala awal. Oke. Bla bla bla. Siapa yang paling berisiko kena corona? Ini dia. Oke, pertama, lansia berusia 70 tahun ke atas. Oke, yang kedua ada orang yang memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes atau sakit jantung. Lalu ada juga orang yang memiliki riwayat penyakit pneumonia atau sakit pernafasan. Itulah pokoknya ya. Oke. Apa sudah ada orang yang sembuh dari corona? Nah, ini yang sedikit banyak orang nggak tahu banyak lah gitu, kayak agak masih simpang siur gitu kan. Jadi gini, hingga awal Maret udah lebih dari 68.000 orang dari total 126.000 lebih penderita sudah dinyatakan sembuh. Oke. Jadi dari 126.000 itu 68.000 diantaranya udah sembuh. Yang pertama, jumlah pasien sembuh bertambah setiap harinya. Jadi tiap hari walaupun ada peningkatan kasus yang positif, yang case tapi tiap hari juga ada sembuh guys. Jadi WHO sendiri, WHO tahu ya, WHO menyatakan 80% pasien sembuh tanpa membutuhkan perawatan khusus. Pertanyaan lain itu muncul, apakah ada obat atau vaksinnya? Belum ada vaksin atau pengobatan spesifik. Namun, jadi gini, gejala yang disebabkan oleh virus dapat diobatin. Misal, lu udah batuk, dikasih obat batuk. Lu gejala pernafasan, sesak lah, dikasihnya obat tentang bernafas. Jadi tuh dari beberapa info yang gue timbun kayak masker gue timbun, pokoknya dari informasi yang gue dapet itu penanganan spesifiknya adalah semacam menangani dari keluhan. Misalnya keluhannya apa, dikasih obatnya itu. Jadi secara intens sampai dengan
tes demi tes lewat sampai akhirnya pasien tersebut menyatakan negatif corona atau COVID-19. Nah, pandemi, apa itu pandemi? Pada Kamis tanggal 12 Maret, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi atau wabah yang meluas ke beberapa negara. Kriteria umum penetapan pandemi adalah virus menyebabkan kematian, penularan virus dari orang ke orang terus berlanjut tak terkendali, virus telah menyebar ke hampir seluruh dunia. Jadi ada 3 poin guys. Dengan menetapkan status pandemi, WHO meminta pemerintah seluruh negara meningkatkan usaha dalam mendeteksi, melacak, mengetes, merawat, dan mengisolasi kasus-kasus terkait corona. Oke. Jadi, apakah kita harus panik? Oke. Kita bisa mengubah rasa cemas, panik. Aku banget sih bahasa gue. Jadi gini, kita bisa merubah nih rasa kita khawatir, cemas, panik, segala macam itu dengan cara kita self defense. Oke. Self defense diri kita sendiri ataupun keluarga kita dan orang yang kita sayangin. Jadi gini, banyak banget kan udah tersebar informasi, kita harus jaga kebersihan, itu pasti karena virus itu kan caranya hilanginnya dengan kita bersih-bersih sebelum masuk ke tubuh kita. Yang pertama. Terus kesehatan tuh kita jaga selalu, terus minum vitamin, antibody, jaga olahraga, bersihan semua deh. Kalau lu percaya yang walaupun belum pasti sumbernya gitu kan, kayak minum jahe segala macam, minum aja. Di sisi lain kayak semacam jahe, temulawak, dan jamu-jamuan itu emang banyak sisi positifnya dan banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Jadi yaudah jaga aja deh yang menurut lu itu baik buat kesehatan lu, yang penting lu bisa sehat, lu jaga terus karena kita harus kembaliin antibody kita gitu kan. Nah, lalu gimana kita harus tetap mantau juga nih perkembangan tentang virus ini. Jadi biar kita nggak ketinggalan gitu kan. Seenggaknya jangan terlalu apatis deh tentang COVID-19 ini gitu kan. Lalu gimana kita mencegah nih? Oke, kita ngerasa kita fit, kita ngerasa kita enak. Gimana kita mencegahnya gitu? Pertama, rutin cuci tangan sesering mungkin. Oke, sesering mungkin, serutin mungkin, sebersih mungkin. Terus yang bener juga cuci tangan, jangan cuma kayak cuk selesai gitu pakai sabun. Ya pokoknya kita harus bersih gitu kan. Kalau misalnya mau cuci tangan kita ribet, cuci tangan malas gitu kan ya. Sanitizer sekarang banyak di mana-mana sanitizer. Jadi andai pun lu nggak punya, tapi lu lagi ada misalnya di kantor atau dimanapun itu udah nggak sedikit ya, udah lumayan banyak kita nemu di mana-mana itu ada sanitizer. Walaupun terkadang ada yang botolnya kosong belum direfill, tapi nggak apa, itu udah good job lah buat yang menyediakan. Nah, lalu ada juga pertahankan jarak, jaga jarak. Kalau udah nggak nyaman jaga jarak, goblok. Jaga jarak lagi nih. Kalau kita ketemu sama orang, mau itu sehat, sakit atau enggak, alangkah baiknya gitu kan, kita jaga jarak gitu. Dan kita kasih pengertian juga gitu. Sorry, ini demi kebaikan lu, demi kebaikan gue juga, dan demi kebaikan semua orang gitu. Jaga jarak paling nggak kurang lebih ya semeter 2 meter lah. Semeter tuh berapa sih? Semeter tak sampai. Terus hindari menyentuh tangan, hidung, mata nih. Jangan kayak gue nggak tahu nih, ada ibu-ibu itu jujur gue nggak tahu nih, ada video yang beredar itu ibu-ibu gue nggak tahu dia dia perdana menteri kah, atau dia menteri, atau dia kepala negara atau nggak tahu, dia ngomong ini videonya nih. Today, start working on not touching your face, because one main way viruses spread is when you touch your own mouth, nose, or eyes. Oke, jangan kayak gitu ya. Oke, bagaimana etika bersin atau batuk yang benar gitu kan? Nah, tutup mulut. Kalau kita bersin batuk, tutup mulut pakai tisu atau begini, lipatan siku. Acih. Kayak gitu, oke? Terus habis kalau kita pakai tisu kita buang ke tempat sampah yang bener, jangan langsung meletakin gitu kan. Nah, terus habis itu kita langsung buru-buru cuci tangan deh. Jadi kalau kita ngerasa ini habis megang apa ya, atau habis kena apa ya, atau habis kita bersin ya, langsung cuci tangan guys. Karena gimana pun juga tangan itu adalah yang paling sering dan paling deket kena sama kita sendiri gitu. Oke, kita lanjut adalah yang ketiga. Ini kayak treat atau poin yang kayak bab 3 mengobati corona. Sebenarnya gini, ngobatin corona kayak tadi gue sempat sampaikan di awal, belum ada yang pasti nih atau fix banget vaksinnya atau obatnya gitu. Tapi cara penanganannya adalah dengan mengobati dengan intens apa gejala yang dirasain gitu kan. Nah, gejala paling umum yang ditemukan adalah misalnya kita demam, panas, batuk, ya kan? Oke. Sesak nafas berat gitu kayak susah nafas deh, kayak orang asma, mungkin. Oke. Sakit kepala,
sakit kepala, pusing di tengah biasanya, bukan bisa sih kalau kata orang di tengah gitu kan. Beberapa pasien COVID-19 lain itu melaporkan adalah sakit tenggorokan, pilek, bahkan sampai ada yang muntah-muntah. Nah, jadi gimana kalau lu atau kita punya gejala yang tadi gue sebutin, tetap di rumah, jaga kondisi badan kita tetap fit, jangan sampai ngedrop pokoknya kan, pakai masker, jaga etika tadi bersin yang gue sempat sebutin. Terus segera hubungin hotline Kemenkes di nomor ini, pokoknya ada nomor yang nanti di layar nih ada. Terus pokoknya lu ceritain lengkap aja apa yang lu rasain, terus lu kasih tau juga nih kemana aja lu pergi, biar bisa di track juga gitu kan. Habis itu nanti di hotline tersebut akan segera menginfokan lu kemana lu harus pergi dan lu harus ngapain. Oke, keep calm. Rumah sakit mana aja sih biasanya harus disampaikan, itu ada di webnya, di web Kemenkes, di webnya CNN Indonesia. Pokoknya itu udah ada semua tuh informasi, udah tersebar di mana-mana, nanti gua kasih juga di deskripsi linknya. Oke. Terus gimana nih kita masih fit, antisipasinya gimana? Oke. Sebelum kita mulai antisipasi, kita bahas dulu negara mana aja yang kasus corona terbanyak. Pertama itu ada China dengan 80.849 kasus. Ini gue agak rancu nih antara kasus atau positif ya. Peringkat kedua ada Italia dengan 21.000 sekian. Ketiga ada Iran dengan 13.000 sekian. Di bawahnya Korsel dengan 8.100. Terus Spanyol 6.300. Ya dan bla bla bla. Di 10 besar ini, 10 besar ya. Kayak prestasi apa sih anjir? Indonesia belum. Dan jangan sampai, dan gue harap enggak lebih banyak lagi dari yang udah sekarang gitu kan. Nah, perkembangan COVID-19 di Indonesia sendiri itu sudah mencapai 117 kasus positif. Oke, 117 kasus positif, di mana diantaranya 5 orang sudah meninggal dunia. Tapi jangan jadi kayak anjir udah 5 orang meninggal nih lalalala. Ingat, kalian juga harus tahu dulu nih meninggalnya karena kenapa. Oke, beberapa info yang gue dapat gitu kan. Nah, yang meninggal ini tuh kayak dia tuh udah punya penyakit sebelumnya, kayak udah punya penyakit gue lupa nih, jantung atau paru-paru gitu kan. Jadi tuh beberapa di antaranya itu udah punya penyakit yang parah dari sebelumnya, terus ditambah lagi begini jadi makin, dan 8 orang udah sembuh gitu kan. Itu terupdate sampai dengan hari ini, video ini dibuat yaitu tanggal 15 Maret 2020. Oke. Nah, kita perlu nggak sih ngebatasin pergi-pergi ke luar negeri? Wajib, mesti, kudu, harus, mas. Ya, itulah. Oke. WHO sendiri udah mengimbau negara-negara atau warga negara semua untuk jangan pergi-pergi dulu deh, kita ujung-ujungnya di rumah ya kan. Terus kalau emang tetap ke luar negeri kayak udah urgent segala macem, ya udah beberapa panduannya pokoknya download lagi, simpan nomor KBRI di sana, terus kita pelacak dulu negara yang mau kita tuju, kita cari tahu dulu terus statusnya apa segala macamnya deh. Pokoknya gue yakin lu udah pasti udah kepikiran kalau emang mau bener-bener keluar negeri gitu kan. Nah, nih dia nih, di sini juga dibahas apa saja mitos soal COVID-19 atau corona. Oke. Pertama, apakah pengering tangan efektif membunuh virus? Jawabannya tidak. Oke, tidak. Enggak, membunuh virus hanya efektif dilakukan dengan mencuci tangan. Oh, tadi pertanyaan gue udah kejawab, berarti cuci tangan itu dengan sabun ya, dengan benar juga itu membunuh virus. Jadi dia udah kejawab membunuh virus. Oke. Apakah vaksin pneumonia efektif menghadapi virus ini? Tidak. Vaksin untuk virus ini khusus masih dalam tahap pengembangan, masih dicari, diteliti. Semoga ketemu secepatnya. Besok deh pagi ada pengumuman vaksin obat virus corona ditemukan. Wah, amin. Oke, dan banyak di sini dibahas tentang mitos-mitos tentang corona. Nah, tadi pagi juga gitu kan ada kayak bukan podcast kayak suara gitu kan. Itu dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan gitu kan. Dia menginfoin bahwa Pemprov DKI memantau ibu kota terus dan intens gitu kan. Jangan panik, tapi jangan juga anggap enteng. Ini kata dia, oke? Jadi beberapa informasi yang gue kutip dari omongan dia itu adalah kita harus waspada, disiplin dalam berinteraksi. Jadi tadi gue bilang jaga jarak, terus jangan sentuh tangan segala macam gitu kan. Penularan itu hanya bisa dilakukan kalau kita kontak fisik. Nah lu nih kalau mantap jangan lu deh, ya kan. Beliau juga menyampaikan
Virus ini tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah. Semua warganya harus bukan ikut sih, udah wajib gitu. Kita ikut lagi. Kita wajib untuk menjaga atau menahan laju perkembangan penyebaran virus ini gitu kan. Nah, penularan itu bisa diantisipasi dengan cara social distance measure, atau misalnya jaga jarak tadi kayak gue bilang kan. Beberapa hal juga dibahas sama Bapak Anies Baswedan. Itu ada 7 poin. 1, jangan keluar rumah kecuali urgent banget ya kan. Kayak pemerintah tuh udah ngeluarin surat gitu kan. Pendidikan udah nggak ada, bukan nggak ada, diberhentikan, jadi belajar di rumah gitu kan. Nah, kalau kita pergi keluar, tahan deh, kalian gabut di rumah, bosen apa segala macam, tahan nih. Kalau nggak urgent banget, tahan di rumah aja, oke? Untuk meredam penyebaran gitu kan. Yang kedua, hindari tempat yang berpotensi menjadi tempat penyebaran, kayak misalnya mall, kafe, tempat nongkrong apa segala macam. Ya emang itu hidup kita untuk nongkrong, tapi tahan dulu deh gitu kan. Satu buat lu, satu buat orang nongkrong juga. Emang ini pasti nih, pengusaha besar ini pasti akan ngerugi karena nggak ada yang datang, cuman demi kebaikan gitu kan. Bareng-bareng deh. Oke, yang keempat, yang ketiga dulu, tunda acara pengumpulan orang banyak. Misal kayak misalnya ada arisan. Tadi Bapak ngomong apa lagi sih? Berapa hal deh gitu, kayak arisan, atau misalnya kita main-main apa, ngumpul nongkrong segala macam. Tadi itu masih menyambung dari poin nomor 1 dan 2 gitu kan. Di keep dulu gitu kan. Termasuk kegiatan keagamaan di poin nomor 4. Itu kalau misalnya ada pengajian, atau misalnya ibadah apa segala macem, ya kalau bisa di rumah dulu gitu kan semuanya. Tetap niatnya aja diutamakan. Oke. Lalu ada lagi yang kelima, itu kalau emang ada pernikahan, ada resepsi, ditunda dulu. Oke. Kalau emang udah nggak bisa nih, tanggalnya udah mepet, udah tanggal dapet ini doang, udah beres semuanya, udah nggak bisa diundur. Oke, tetap resepsi, cuma pihak penyelenggara ataupun kalian yang akan datang atau yang punya acara resepsi pernikahan yang akan datang wajib mementingkan faktor-faktor ini nih. Wajib menjalankan prosedur nih. Pokoknya harus ada petugas yang ngecek suhu tamu orang, ya kan. Terus harus menyediakan ruang isolasi jika atau kalau, ya kan. Kalau misalnya ada orang pas dicek ternyata dalam sakit atau suhunya tinggi, nah ini wajib dibawa ke ruang isolasi untuk diberikan penanganan gitu, dan segera lagi melapor ke pihak terkait gitu. Hindari jabat tangan juga, salaman sama biasanya gini nih, kalau udah nikahan lu nggak salaman, nggak cipika-cipiki, nggak peluk tuh kayak nggak enak banget kan, masa ketemu nih nggak enak ya. Gimana caranya deh, hindari pokoknya kontak fisik secara langsung. Ingat, penyebaran itu dari kontak fisik. Nah, yang keenam adalah Pak Anies juga ngajak untuk semua orang tua untuk info ke anak-anaknya bahwa jangan pergi-pergi dulu, jangan main dulu nih. Kegiatan belajar mengajar itu ditiadakan, diliburkan. Bukan berarti libur gitu kan, bukan jadi ajangnya buat kita ngayak gitu kan. Bukan libur sebenarnya sih, belajar di rumah gitu kan. Ada yang online segala macam, itu ada caranya. Jadi tetap belajar di rumah. Tetap ya emang sih pasti bakal stres banget di rumah, cuman demi kebaikan. Ingat, demi kebaikan sekali lagi, oke? Yang ketujuh, terakhir, tidak perlu berpergian keluar kota. Takutnya nih, ya kan, di baju kita, sepatu, apapun kita, secara nggak sadar kita tuh udah terjangkit virus tersebut. Kita keluar kota, kita ngebawa virus itu ke orang yang di luar kota sana. Secara nggak langsung kita akan menyebarkan virus itu secara nggak langsung gitu kan, karena nyebar gitu kan. Terus dia juga ngebahas pentingnya masing-masing individu itu apa aja, kan, cuci tangan, tadi dibahas gitu kan. Nah, dia juga bilang COVID-19 tidak terlihat bukan berarti tidak ada, gitu kan. Tetap kedisiplinan adalah kunci, disiplin, jaga kebersihan, ketemu sama orang, ngobrol segala macam lah pokoknya, jadi dibahas semua, ya kan. Terus kalau ada yang merasakan gejala, hubungi 112 atau WhatsApp di 0813 8837 6955. Oke, pokoknya kalau emang suara gue rancu, nomor dia di sini. Nanti gue juga tulis di deskripsi pokoknya. Oh ya, gue juga tadi siang sore lah kalau lebih ya, gue lupa jamnya persis. Gue sempet lihat ada teman gue ngupdate, itu salah satu orang, jujur gue nggak tahu dia siapa, gue nggak tahu tuh dari mana sumber videonya. Dia kayak ngebahas gini, tuh kayak ada kurva. Ya mungkin kalian juga dengar itu ada kurva, di mana ada garis tengah, di mana garis tengah ke bawah ini adalah yang dapat ditangani rumah sakit, diberikan perawatan secara intens, yang di atasnya ini yang ya kurang dapat penanganan yang serius gitu kan. Nah, gimana caranya? Tugas kita tuh bersama-sama adalah ngebuat kurva jadi landai. Mungkin kalian udah pernah ngeliat kan,
Nah, jadi gimana kayak tadi dijaga semuanya. Sebenarnya paling penting itu adalah social distance measure gitu kan, paling penting banget gitu. Dia juga di video itu juga ada simulasi gambar-gambarnya gitu kan. Kayak kalau orang-orang terus jalan kemana-mana tuh kayak titik-titik gitu bener. Untuk video lebih jelas detailnya nanti gue juga taruh linknya di deskripsi. Oke, jadi pokoknya di situ dibahas banget resikonya apa aja kalau kita perginya ayap nih, kita nggak social distance measure gitu, jadinya apa kalau kita social distance measure, apa kalau kita ekstrim banget ngelakuin social distance measure, sorry. Itu ada semua di situ gambar-gambarannya. Jadi semoga aja itu berguna dan manfaat untuk menjadi pencerahan atau buat kita ngebuka pikiran juga gitu kan. Nah, oh iya, gue juga dapet informasi ini dari kompas.com. Gini, beda batuk, pilek, alergi dan gejala virus corona gitu kan. Beberapa orang itu susah membedakannya antara gejala virus corona dengan batuk pilek biasa gitu kan. Nah gini, beda batuk biasa dengan gejala virus corona adalah kalau batuk biasa itu tidak semua laki-laki, batuk biasa itu tidak semua batuk kering atau berdahak merupakan gejala virus corona, batuk biasa gitu kan. Terus batuk kering bisa jadi tanda iritasi atau radang di tenggorokan, ya oke lah gitu kan. Batuk berdahak bisa jadi gejala selesma, alergi, bronkitis maupun pneumonia gitu. Nah, sementara gejala virus corona adalah menurut WHO sendiri sekitar 2/3 pasien atau 67,7% pasien COVID-19 yang terinfeksi virus corona mengalami gejala batuk kering, sisanya batuk berdahak. Berarti sekitar 32,3 cmiw. Oke, perlu jadi perhatian ketika pasien mengalami batuk disertai demam. Itu kalau gejala virus corona. Oke. Adapun penyebab batuk, pasien yang merasakan gejala batuk tak kunjung sembuh wajib berkonsultasi ke dokter. Wajib, mesti, kudu, harus. Oke, buat lu, buat yang lain juga. Beda pilek, alergi dengan gejala virus corona. Nih, yang bahaya nih. Pilek dan alergi. Pilek biasa dan alergi biasa disertai bersin, mata gatal, dan terkadang batuk. Itu pilek dan alergi biasa. Pilek yang disertai sakit tenggorokan adalah tanda khas infeksi saluran pernafasan atas. Dalam konteks ini adalah hidung berarti, ya kan? Kalau nggak CMIIW lagi, oke? Gejala virus corona itu sebenarnya adalah hanya 5% penderita infeksi virus corona pertama di China yang menunjukkan gejala pilek dan hidung tersumbat. 5% dari kalau orang pilek itu kan pasti hidung tersumbat, kayak nggak sih? Hidung tersumbat terus kayak pilek, itu pasti kan. Nah, cuman sementara gejala virus corona hanya 5% aja dari semua pasien penderita infeksi virus corona, cuma 5% doang. Dari sekitar 80.000 apa 80.000 tadi gue sebutin kan, itu cuma 5% yang ngalamin namanya pilek sama hidung tersumbat. Terus gini, penderita infeksi virus corona umumnya mengalami gangguan pernapasan bagian bawah. Sebagian besar penderita mengalami batuk kering, sesak napas, tapi tidak disertai sakit tenggorokan. Ya, itu. Oh iya, satu lagi guys, gini, update nih. Ini adalah data penyebaran virus corona di DKI Jakarta. Oke. Jakarta Pusat, Barat, Selatan, Utara, Timur, ya kan? Ini sumber Pemprov DKI Jakarta. Cuman ini gue dapet dari Jawa Pos, gitu. Oh ya, untuk virus COVID-19 ini juga Kemenkes punya kayak semacam web atau thread sendiri untuk kalian update juga, bisa di sana. Linknya gue taruh di deskripsi. Di situ ngebahas total kasus berapa, terus perbandingan dengan situasi global, situasi Indonesia, terus ada di sini juga dikasih tahu gitu untuk wilayah terjangkit gitu kan. Wilayah terjangkit adalah wilayah di Indonesia yang melaporkan kasus positif COVID-19. Itu udah di mana aja? DKI Jakarta, Jawa Barat itu ada di Bekasi, Depok, Cirebon, Purwakarta, Bandung. Banten itu ada di Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan. Oke, Jawa Tengah udah kena di Solo, Kalimantan Barat di Pontianak, Sulawesi Utara di Manado, Bali dan Yogyakarta. Itu webnya gue taruh lagi di deskripsi, punyanya Kemenkes. Nah, yang baru update lagi adalah per besok tanggal 16 Maret. Oke, kan sekarang tanggal 15 nih gue bikin videonya. Oke, itu perubahan layanan transportasi di Jakarta itu mulai dibatasin guys. Gitu kayak misalnya kita bahas dulu di sini tentang Transjakarta. Transjakarta itu adalah udah ngumumin hanya beroperasi untuk tanggal 16 sampai tanggal 30 Maret itu jam operasional cuma dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Untuk buat lu pada nih pulang harus on time nih kalau naik Transjakarta nih kan. Kalau kalian nggak on time, ya udah naik motor, mau naik Gojek, mau naik Grab, atur.
ya kan? Ada berapa nih? 1, 3, 4, ada 13 rute yang beroperasi gitu kan, dan hanya berangkat 20 menit sekali. Lu bayang gak tuh kan? Terus juga MRT dibatasin gitu kan, cuman dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Berangkat 20 menit sekali, cuman ada 4 gerbong, di mana 4 gerbong itu isinya 60 orang, berarti 60 kali 4 sekitar 240 orang sekali berangkat. Itu untuk MRT. Untuk LRT sendiri jam 6 sampai jam 6 juga, berangkat 30 menit sekali. Nggak diinfokan detail untuk penumpangnya berapa yang bisa diangkat gitu kan. Untuk ganjil genap ditiadakan, bukan berarti lu bisa seenak-enaknya yang punya banyak kendaraan ya. Tetap, ini demi kebaikan bersama. Oke, segitu dulu untuk update COVID-19 di Indonesia sendiri. Beberapa hal yang udah gue bahas. Berangkat, ini gue rangkup lagi ya, sekali lagi ya. Gue berangkat dari long trip dari CNN Indonesia, terus ada juga dari Kemenkes, terus ada juga yang dari kayak audio atau suara dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Terus ada lagi juga beberapa postingan-postingan di Instagram yang gue telusurin jejaknya itu kemungkinan benar gitu kan, nggak hoax gitu. Dan update tentang rute transportasi umum untuk tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 Maret dibatasin itu bro. Oke? Jadi tetap stay healthy, jaga fisik kalian, jaga antibody, fit, jaga makanan, minuman, buah-buahan semua dijaga, jangan sampai sakit, jaga jarak, seperti jaga diri, tetap mawas diri, waspada, disiplin, jaga jarak sama orang demi kebaikan kita dan orang lain juga. Oke bro, jangan lupa subscribe nih kalau kalian masih mau ketemu gue di video selanjutnya. Kalau kalian suka boleh di like, tapi kalau kalian nggak suka nggak apa, di dislike aja. Ada tombol juga kok di sampingnya like, tapi like-nya aja sebelahnya aja, jangan dislike. Oke? Kalau kalian suka, jangan lupa juga di share ke yang lain, biar yang lain juga bisa tahu nih tentang update COVID-19 gitu kan, atau tentang video-video hal lainnya di UI. Nah, kalau emang ada update lagi dan gue rasa informasi jauh lebih banyak lagi dari yang sekarang gue sampaikan, gue akan bikin lagi di video selanjutnya. Oke? Gue Ivan signing out, bye bye.